Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujo Muharani dari kelas Psikologi Amalam. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul modifikasi perilaku. Apa sih modifikasi perilaku itu? Modifikasi perilaku merupakan dorongan yang dilakukan seseorang dengan memberikan beberapa stimulus untuk memberikan arahan positif supaya individu tersebut berperilaku menjadi lebih baik dan mengubah pola perilaku yang negatif. Perilaku dapat diubah dengan metode observasi atau pengamatan. Adapun perilaku yang tidak terlihat yaitu yang tidak bisa diamati atau diobservasi, seperti privasi seseorang. Modifikasi perilaku dikatakan berhasil ketika seseorang individu tersebut memang ingin mempunyai niatan di dalam dirinya untuk mengubah perilaku yang selama ini dirasanya berada di zona nyaman. Dan yang kedua, perilaku reinforcement. Penguatan atau reinforcement mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditujukan pada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. Diperkuat artinya dimantapkan, diperseling, kemunculannya tidak hilang timbul, tidak sekali muncul sekian banyak yang tenggelam. Pada proses pendidikan yang berorientasi, pengubahan tingkah laku yang baik, tingkah laku yang diterima sesering mungkin sesuai kegunaan kemunculannya. Penguatan adalah respon terhadap sesuatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Macam-macam tingkah laku reinforcement. Yang pertama, reinforcement penguatan positif adalah reinforcement penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk reinforcement penguatan positif adalah berupa hadiah, permen, kado, makanan, dan lain-lain. Perilaku atau senyum, menggunakan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, atau penghargaan, nilai A, juara 1, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku reinforcement penguatan negatif adalah reinforcement penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk reinforcement atau penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku yang tidak senang, menggeleng kening, berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, penghapusan extension. Metode penghapusan extension merupakan strategi mengubah atau menirukan perilaku yang diharapkan dengan menghilangkan hubungan sebab akibat dari suatu stimulus tertentu. Sifat-sifat extension atau penghapusan, pola berkurangnya perilaku setelah dihentikannya pemberian penguatan tergantung pada beberapa faktor, antara lain jadwal pemberian penguatan, berkurangnya perilaku setelah dihentikannya penguatan tergantung pada jadwal pemberian penguatan sebelum prosedur penghapusan ini. Jadwal penguatan terus-menerus lebih cepat proses hapusnya daripada jadwal berserang. Jadwal bervariasi lebih resistan daripada jadwal berjangka sama. Banyaknya penguatan, semakin banyak berulang pemberian penguatan pada masa lampau. Makin resisten perilaku terhadap penghapusan, demikian juga semakin besar kuantitas penguatan yang telah dinikmati. Makin resisten perilaku deprivasi, semakin besar deprivasi subjek terhadap penguatan, dan makin vital penguatan deprivasikan, makin sulit perilaku dihapus. Dan yang keempat, perilaku kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang akan terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum. Perilaku penguatan positif kontingensi, yaitu penguatan positif adalah mengidentifikasi mengenai perilaku yang harus dilakukan agar mendapatkan penguatan yang positif. Positive reinforcement contingency mengacu pada suatu perilaku yang harus dilakukan agar mendapatkan positive reinforcement atau penguatan positif. Kontingensi diwujudkan secara positif dengan spesifikasi perilaku penguatan positif yang akan dan keadaan yang jelas bila mana penguatan positif tersebut muncul.
kontak perilaku kontingensi dan penguatan positif kontingensi. Kontak perilaku adalah persetujuan tertulis antara partisipan dengan konselor terkait dengan kontingensi antara perilaku dan konsekuensinya. Kontrak perilaku biasanya digunakan dalam perancangan intervensi untuk membantu klien mengembangkan perilaku yang diterima secara sosial. Kontrak kontingensi merupakan penerapan dari kontrak perilaku yang telah disetujui. Kontrak perilaku dapat digunakan dalam berbagai kasus seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, menurunkan perilaku merokok, dan meningkatkan tanggung jawab kerja karyawan. Pengajaran insidental adalah pendekatan intervensi bahasa naturalistik yang menargetkan perolehan bahasa lisan dalam konteks interaksi orang dewasa ataupun anak yang terjadi secara alami, termasuk bermain. Pengajaran insidental mengharuskan lingkungan anak diatur sedemikian rupa sehingga menarik anak untuk berinteraksi dengan mainan dan aktivitasnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.